saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Cuman sekarang kena taklim marifat kita hajar ya. Ketahuan kalau mereka ini ulama yang sesat ya. Makanya apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, nggak ada yang bisa jawab, betul ya? Video ini terkait dengan dua video sebelumnya, yaitu merupakan bagian dari opini saya atau fatwa atau pendapat saya terkait dengan wawancara yang dilakukan oleh channel YouTube Tanpa Ragi kepada teman saya, Benny Irawan. Intinya dia bilang, ini dari Us bin As. Oten udah ribuan tahun konsep ketuhanannya tidak ada titik temunya. Silakan Pak, direspon. Menurut Bapak gimana? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Oke sahabat-sahabat ya, jadi video ini bisa dibilang bagian ketiga ya. Anggap aja ini bagian ketiga dari seri opini saya atau fatwa saya menanggapi wawancara yang sudah dilakukan oleh channel YouTube Tanpa Ragi kepada Benny Irawan ya. Benny Irawan itu sahabat saya. Oke teman-teman, without wasting time ya, tanpa buang-buang waktu, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung aja kita akan menanggapi pada satu poin di mana ketika dalam wawancaranya Tanpa Ragi dengan Pak Benny Irawan, kemudian ada muncul beberapa komentar-komentar dari para komentator. Nah, pada video kali ini saya akan menanggapi komentar yang disampaikan oleh komentator ya di channel Tanpa Ragi itu. Kita simak dulu komentarnya. Demikian. Intinya dia bilang, ini dari Us bin As. Oten udah ribuan tahun konsep ketuhanannya tidak ada titik temunya. Silakan Pak, direspon. Menurut Bapak gimana? Boleh Pak Samuel dulu. Oke, Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Oke teman-teman ya, jadi Pak Benny Irawan dalam wawancaranya dengan Tanpa Ragi itu ketika diberi pertanyaan itu ya, orang Kristen udah ribuan tahun konsep ketuhanannya tidak ada titik temunya. Kemudian ditanya oleh Tanpa Ragi, bagaimana komentar Pak Benny ya? Pak Benny Irawan memberikan respon yang singkat ya teman-teman. Sehingga dengan segala hormat, saya izin untuk memberikan opini atau fatwa saya. Menyikapi pernyataan, ya, klaim dan pernyataan orang-orang seperti komentator atas nama Us bin As itu. Yang mengatakan bahwa orang Kristen udah ribuan tahun konsep ketuhanannya tidak ada titik temunya. Nah ya. Oke, pertama-tama kita ucapkan sekali lagi terima kasih buat channel YouTube Tanpa Ragi ya. Dan juga terima kasih buat komentator atas nama Us bin As tersebut. Ya, sehingga melalui komentarnya itu dan juga melalui channel Tanpa Ragi kita juga bisa memberikan respon dan sekaligus memberikan edukasi terkait hal ini. Oke teman-teman ya, dengan segala hormat saya akan menanggapi klaim atau statement atau pernyataan dari orang-orang seperti pemilik akun Us bin As ini ya, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sudah ribuan tahun ya masih aja berdebat ya tentang konsep ketuhanan, kok nggak selesai-selesai, nggak ada titik temunya. Nah ya, ini sebuah pernyataan yang jadi begini teman-teman. Saya kira ya, atau menurut kemungkinannya ya, yang nulis komentar ini adalah victim ya, atau korban ya. Jadi orang atas nama pemilik akun Us bin As itu yang berkomentar ini, dia sepertinya kemungkinan besar adalah victim atau korban dari ajaran bodoh. Ya, saya katakan ajaran bodoh ya. Ajaran goblok ya,
yang diberikan oleh oknum ustadz atau ulama tertentu yang sering mengatakan bahwa tuh lihat oten-oten ya, orang-orang Kristen dari dulu membahas soal ketuhanan gak selesai-selesai, gak pernah ada titik temu. Wah ya. Nah, sehingga seolah-olah pernyataan itu juga ingin menyampaikan bahwa no, beda dengan agama Islam. Kalau di agama Islam, konsep tentang Allah itu sudah dari dulu sampai sekarang tidak ada perdebatan. Tuh lihat, orang-orang Kristen lain. Mereka berdebat terus tentang konsep ketuhanan, nggak selesai-selesai. Nah, sahabat-sahabat ya. Jadi argumen atau pernyataan atau klaim-klaim seperti ini ya. Ini kalau peribahasanya, saya berikan peribahasa ya. Orang-orang yang masih berpikir bahwa dalam agama Islam ya, dengan berbagai macam sekte, kelompok dan golongannya itu, konsep kealahan itu satu, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan dari zaman dulu sampai sekarang, semua Islam sama. Tapi tidak dengan Kristen, agama lain. Ya. Orang-orang Kristen itu dari dulu sampai sekarang bertengkar terus. Membahas konsep ketuhanan nggak selesai-selesai. Ya. Tidak ada titik temu. Nah, klaim atau pendapat-pendapat seperti itu sebenarnya kalau kita pakai peribahasa ya teman-teman, itu adalah bagaikan orang-orang yang melihat kuman di seberang lautan. Jadi kuman di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah bengkak di depan matanya sendiri nggak kelihatan. Ya. Atau dengan kata lain, ada juga peribahasa, debu di seberang lautan kelihatan, tapi balok di depan matanya sendiri nggak kelihatan. Itulah peribahasa yang cocok ya bagi orang-orang yang nggak tahu diri ini ya. Dengan segala hormat saya harus berterus terang ya, harus bloko suto ya. Tanpa tedeng aling-aling harus kita katakan teman. Orang-orang ini seperti itu ya, melihat kekeliruan, kesalahan di dalam agama lain, wah begitu terang benderang. Padahal jauh seperti kuman di seberang lautan. Tetapi padahal ada gajah bengkak di depan matanya sendiri nggak kelihatan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, izinkan saya mencuplik ya video yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ya. Buya Syakur Yasin ini termasuk ustadz yang jujur ya, yang berani mengkritisi agamanya sendiri. Oke, kita simak dulu cuplikan videonya. Demikian. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Bahwa pada akhirnya sekalipun nama Tuhan kita sama, penyebutannya sama, apakah Rabbun, apa Ilahun, apa Allahu, apakah Airan, apakah Gunung Serandil, apakah Kebuyut ya. Ketika namanya sama, substansinya tidak mesti sama. Persepsi yang terbangun dalam pikiran kita tidak sama. Berujung saling bunuh-membunuh. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah dibunuh oleh ahli sunnah wal jamaah karena mengatakan bahwa Allah tidak intervensi dalam menentukan nasib manusia. Manusia harus punya hak pilih secara merdeka dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Betul, 10.000 loh yang dibunuh-bunuh ini. Berarti Jabariyah mengatakan nasib baik, nasib buruk, kecelakaan, kematian, rezeki, semuanya Allah yang menentukan. Kata Mu'tazilah, Tuhan tidak ikut campur. Kata ahli sunnah, ada qada mubrom, ada qada ghairu mubrom. Berarti Tuhannya beda dong. Betul nggak?
Kata Asy'ari sifat Allah yang wajib 20, kata Maturidi 13. Itu dalam satu agama. Itu dalam satu agama. Nah, jelas ya teman-teman ya, yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ya. Tegas mengatakan, bagi orang-orang yang ngaku-ngaku beragama Islam pun, ya, konsepnya itu beda-beda. Baik tentang Allah, ya, tentang Tuhan, ya. Tuhan versi Mutasilah, beda dengan Tuhan versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda lagi dengan konsepnya versi Jabariyah. Beda lagi dengan versi Asy'ariyah dan lain sebagainya ya. Kelompok yang nyebut diri sebagai Islam ini kan pecah paling banyak ya. Dan itu memiliki konsep yang berbeda-beda, baik konsep tentang ketuhanan atau tentang kealahan maupun konsep tentang Al-Qur'an, tentang nabi-nabi dan sebagainya ya. Jadi kalau orang menganggap bahwa yang berbeda atau yang sering tidak terjadi titik temu hanya orang-orang Kristen ya, itu namanya orang itu bodoh ya. Bagaikan orang yang melihat kuman di seberang lautan tetapi tidak melihat gajah bengkak yang ada di depan matanya sendiri ya. Saya tambahkan lagi sebagaimana disampaikan Buya Syakur tadi. Ini contoh ya, contoh ya teman-teman ya. Konsep tentang Al-Qur'an versi Mutasilah dengan Al-Qur'an versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beda banget. Orang-orang Mutasilah, Islam kelompok Mutasilah, mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan atau makhluk. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran itu qadim, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi betul-betul firman Allah yang menjelma menjadi kitab. Kita kira-kira begitu ya. Kekal. Ini beda banget. Jadi Al-Quran versi Mutasilah beda dengan Al-Quran versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi versinya Jabariyah, Asy'ariyah, ini itu ya, kelompok-kelompok lainnya itu versinya juga beda-beda memahami Al-Quran. Begitupun ketika memahami tentang Allah. Sama-sama nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Sama sebutannya. Tapi konsepnya beda banget. Ya. Allah versinya Mutasilah adalah Allah yang tidak memiliki sifat-sifat. Allah itu terbebas dari sifat apapun. Itu kata Islam Mutasilah. Tapi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah beda lagi. Allah adalah memiliki sifat-sifat. Ya, dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah kebohongan besar jika orang mengklaim bahwa di dalam Islam dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada perbedaan konsep. Itu bohong ya. Bahkan tadi di cuplikan videonya Buya Syakur Yasin menegaskan Islam itu pecah kongsi sejak detik pertama Nabi Muhammad mati. 3 hari tidak dikubur-kubur. Ini perbedaan konflik ini. Perbedaan konsep, perbedaan kepentingan, ya, dan banyak hal lainnya. Itu terjadi jelas di dalam perkembangan dunia keislaman. Ini fakta, ini kasunyatan, ini realitas. Nah, maka jika ada orang seperti komentator tadi ya, Us bin As yang mengatakan orang Kristen udah ribuan tahun, konsep ketuhanannya tidak ada titik temunya. Yang seolah-olah dia juga ingin mengatakan bahwa beda dengan dalam Islam. Kalau dalam Islam tuh tidak pernah ada pertentangan. Nah, orang-orang seperti ini mungkin mainnya kurang jauh, temannya kurang banyak ya, dan ustadznya abal-abal ya, teman-teman. Dan juga orang-orang seperti Us bin As ini mungkin seperti orang Islam yang disebutkan oleh Ustadz Muhammad Nasih yang mengatakan bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah, ya. Jadi taunya kalau ngelihat di dalam kelompok-kelompok lain, melihat kuman di seberang lautan bisa. Tetapi ada gajah bengkak, ya.
ada permasalahan yang besar di dalam agamanya sendiri, nggak bisa melihat. Ya. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang, sebagian ya, sebagian tapi banyak ya. Orang-orang yang menyebut dirinya Islam, tapi tidak mengerti ajaran agamanya sendiri. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Islam tapi mengatakan bahwa dalam dunia Islam tidak ada perbedaan konsep sama sekali tentang Allah, tentang ketuhanan, semua sama. Ya. Itu hanyalah hoaks ya, bukan kebenaran, bukan faktual ya, bukan fakta, bukan kenyataan, bukan realitas ya. Sebab realitasnya atau faktanya justru di dalam agama Islam ya, yang pecah dalam banyak kelompok itu ya, itu memiliki perbedaan konsep tentang Allah yang sangat keras perbedaannya ya. Di Indonesia sendiri misalkan di zaman now, di zaman sekarang kita bisa lihat. Coba Anda tanya ya. Konsep tentang Allah versinya Kiai Haji Said Agil Sirot. Wah, ceramahnya itu kan banyak tentang Allah itu ya. Itu bisa sangat berbeda konsep tentang Allahnya dengan Allah yang dijelaskan atau yang diceritakan oleh Abdul Somad, Adi Hidayat dan konco-konconya itu. Beda banget. Sama-sama nyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi konsepnya beda. Belum lagi kalau Anda tanya kepada Buya Syakur Yasin, kemudian Anda tanya kepada Kiai Saiful Karim ya. Allah yang sering diedukasikan atau diperkenalkan, dijelaskan oleh Kiai Saiful Karim itu beda banget dengan Allah versinya Adi Hidayat, Abdul Somad dan konco-konconya itu. Beda banget ya. Nah, kemudian teman-teman, saya juga ingin menambahkan ya. Ini ada salah satu cuplikan video yang cukup bagus ya dari channel Taklim Makrifat. Ini juga bicara tentang konsep Allah. Konsep Allah ya. Jadi sebelum nanti kita simak cuplikan videonya, saya mau menekankan. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya tentang ketuhanan atau tentang Allah ya. Dari semua kitab suci ya, baik itu Bible, Al-Qur'an dan kitab-kitab suci agama apapun ya. Itu semua kan cerita tentang ketuhanan atau cerita tentang Allah. Nah, jadi cerita tentang Tuhan itu bukan Tuhan yang asli. Sekali lagi ya, kitab suci itu hanya berisi cerita tentang. Katanya. Ceritanya. Jadi Tuhan yang diceritakan di kitab-kitab suci itu jelas bukan esensi atau entitas Tuhan yang asli. Bukan. Tetapi itu hanya persepsi atau cerita tentang, kata-kata tentang Tuhan. Tapi bukan Tuhan itu sendiri. Nah, ya, untuk lebih mantapnya, kita simak ya cuplikan video edukasi yang disampaikan oleh Taklim Makrifat. Ya, ini dari channel YouTube Taklim Makrifat. Demikian cuplikan videonya. Semua teori tadi benar gak? Benar semuanya. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan yang mana yang Allah yang di dunia ini. Jelas? Karena itu teori. Dan teori itu ngambil dari kitab, baik Quran, hadis. Semua teori mereka itu benar. Cuman kalau ditanya, yang mana yang Allah yang kau saksikan dalam syahadatmu? Ada jawaban nggak tadi? Tidak ada. Nggak ada. Berarti mereka paham teori atau paham praktek? Teori. Berarti mereka ahli ma'rifat atau bukan? Bukan. Berarti dia ulama yang asli apa bukan? Palsu. Jelas sekarang? Coba ya, tadi ada berapa omongan dia? 5 kepala, 5 pemahaman berbeda, itu enggak? Jika misalkan ada 500 kepala, pemahamannya beda nggak nih? Beda. Dan semuanya benar. Dan semuanya merasa benar. Tapi kalau ditanya, yang mana yang Allah yang kau saksikan dalam syahadat itu? Bisa nunjukkan mereka? Tidak bisa. Ya? Paham nggak kau? Ini yang tadi teori saya. Jika ini yang kau saksikan, biar dilihat dari 5 orang atau 5.000 orang, ini tetap sama. Betul? Walaupun disebut lonceng, bel meja, bel joiko, bel stainless, bel ada pentilnya, bel stainless hitam, sembarang ya. Tapi ini sama nggak?
Yang penting ininya lo sama. Lah kalau nggak ada ininya, kamu disuruh menyaksikan, tapi nggak ada yang kau saksikan, maka dengan apa kau menyaksikan? Angan-anganmu sendiri. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un. Maka nggak mungkin ya. Semua itu benar. Nabi Musa pun nggak mampu melihat Allah. Betul. Kan dari awal kan saya bilang, yang kau lihat adalah Allah yang di dunia. Bukan Allah di arsy ya. Allah yang di arsy, di Malik Yaumiddin, laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah yang di dunia kena sifat undang-undang dunia. Yaitu apa? Pasti berkaitan dengan 5 panca inderamu, entah 1 entah 2. Dan dia sifatnya wujud. Yang wujud adalah ada yang bisa kamu lihat, saksikan. Teori tadi semua gak bisa merunut ya. Yang mana Allah yang kau saksikan, yang mana Nabi Muhammad yang harus kau saksikan. Jelas? Itu ulama asli apa palsu? Palsu. Ulama sesat apa menyesatkan? Yes. Well. Kalau dia misalkan tahu yang mana Allah yang harusnya disaksikan, dia tinggal nunjuk, itu loh Allah yang harusnya kau saksikan. Jelas ya? Tapi karena dia nggak tahu prakteknya, dia menjawab dengan retorika teori lagi. Allah itu ada karena dia maha ada. Kita ini hakikatnya tidak ada karena dibikin ada. Maka sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah yang maha ada. Teori. Ya dah? Ya. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja. Ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada apa kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada yang saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya. Saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi. Saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak ya malaikat ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi, menyesatkan. Mereka tadi ulama kondang semua ya. Tapi mereka ternyata bukan ahli makrifat. Dia bukan ahli praktek. Gampangnya menyaksikan atau bersaksi, kalau ada pertanyaan, apa yang kau saksikan? Itu loh. Ya gak? Kau menyanyi atau bernyanyi, kalau ditanya, nyanyi lagu apa? Bisa jawab? Kau memasak, ditanya, masakan apa? Bisa jawab? Bisa. Loh. Kau berjoget, ditanya, joget apa itu? Bisa jawab? Bisa. Kau bersaksi, menyaksikan, kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Orang lain bisa jawab? Orang lain loh? Jawabnya kok dengan teori. Kegilaan apa lagi nih ya? Inilah ya, yang Islam gak maju-maju. Karena dipisahkan ya Islam dengan tarikatnya. Tarikat dianggap bid'ah ya. Maka orang gak tahu lagi cara praktek agama ini. Cuma sebatas teori. Lah kalau sudah begitu, semua kepala punya keyakinan sendiri-sendiri. Diadu, nggak akan ada habisnya. Sampai sekarang pun nggak pernah ada selesainya. Jelas? Si A berkeyakinan sono, si B sono, si C sono. Sudah. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak.
Cuman sekarang kena taklim marifat kita hajar ya. Ketahuan kalau mereka ini ulama yang sesat ya. Makanya apa yang kau saksikan dalam syahadatmu nggak ada yang bisa jawab, betul ya? Harusnya ada yang disaksikan. Itu kalimat aktif, kalimat kata kerja. Kalau kau nggak ada yang disaksikan, maka lanjut ke sholatmu pasti nggak akan bisa kau ingat. Jelas? Siapa yang kau sembah dalam sholatmu? Katanya Allah. Lantas apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya. Terus ya, apanya Allah yang kau ingat? Nah, saya bersaksi bel ini adalah merek Joyko, bentuknya setengah bulat, ukuran sekian-sekian ya. Sudah pernah ketemu? Sudah pernah bersaksi aku? Sudah. Yang kau saksikan apa? Wujudnya. Maka kemudian ketika sholat, misalkan ya, kau menyembah Allah ya, di rumahnya ini, misalkan ya, apa yang kau ingat? Allah. Yang rupa apa? Yang rupa seperti ini, jelas? Karena kau telah saksikan, dan dia sifatnya wujud. Yang wujud itu Allahnya apa sifatnya? Sifatnya. Makanya berat sekali ya dakwah taklim marifat. Kita dianggap orang gila ini ya. Dianggap sesat, kafir. Tapi kalau kami kafir, kenapa gak ada yang bisa bantah? Oke sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, sekian dulu video pada kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain ya. Silakan bagikan video ini kepada teman, sanak, famili, keluarga, atau siapapun yang Anda anggap perlu untuk mengetahui video ini. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan tentunya selalu bahagia.